Tata cara merawat ikan hias gurami kerdil. Gurami kerdil atau dwarf gourami adalah salah satu ikan air tawar paling populer di luar sana. Mereka terlihat fantastis dan bisa menghadirkan banyak warna menarik ke akuarium Anda. Tidak hanya ikan yang indah, gurami kerdil juga sangat mudah dipelihara dan tidak memerlukan banyak usaha untuk merawatnya. Karena kombinasi ini, ikan ini akan tetap menjadi favorit dalam komunitas ikan hias air tawar untuk beberapa waktu. Di video Aquatic 7 ini, Anda bisa mempelajari banyak hal tentang spesies ikan yang cantik ini. Jadi, tonton terus sampai habis ya! Gambaran umum. Gurami kerdil yang secara ilmiah dikenal sebagai Trichogaster aialius adalah jenis ikan air tawar berwarna-warni yang merupakan bagian dari keluarga gurami. Mereka pemalu dan santai, serta tidak akan membuat masalah dengan ikan lain di dalam akuarium Anda. Namun mereka memilih untuk tetap bersama karena mereka adalah ikan yang senang bergerombol. Gurami kerdil adalah ikan labirin yang artinya harus mendapatkan oksigen dari permukaan. Mereka memiliki organ yang sangat mirip dengan paru-paru yang mereka gunakan untuk mengambil oksigen. Oleh karena itu, Anda mungkin akan mendapati mereka menghabiskan waktu di dekat bagian atas atau tengah akuarium, sehingga mereka dapat dengan mudah mencapai permukaan saat perlu mengambil nafas lagi. Asal mula gurami kerdil tersebar di India, Bengal Barat, Assam, dan Bangladesh. Mereka dikenal berkembang biak di perairan tebal yang memiliki banyak tumbuhan dengan pertumbuhan tanaman. Mereka diketahui ditemukan dalam lingkungan yang sama dengan spesies Colisa lainnya. Berasal dari India, Benggala Barat, Assam, dan Bangladesh, mereka ditemukan di perairan dengan tumbuhan rimbun. Ukuran. Ukuran rata-rata gurami kerdil berkisar antara 9 sampai 11 cm. Ukuran ini dapat bervariasi berdasarkan sejumlah faktor, tetapi sebagian besar Anda dapat mengharapkan ikan Anda berada dalam kisaran ukuran ini. Umur gurami kerdil. Jika dirawat dengan benar, ikan gurami kerdil diharapkan dapat bertahan hingga 4 tahun. Stres, pola makan yang buruk, dan kondisi kehidupan di bawah standar dapat secara signifikan menurunkan angka ini. Itulah mengapa sangat penting untuk memberi mereka perawatan yang tepat. Teman seakuarium. Gurami kerdil dikenal memiliki sifat yang sangat damai saat hidup bersama ikan lain. Mereka berkembang dengan baik dalam akuarium yang tidak mengundang agresivitas dan sebagian besar berisi ikan berukuran sama atau lebih kecil, selama mereka cocok temperamennya dan sikap mereka terhadap satu sama lain. Teman seakuarium paling ideal untuk gurami kerdil adalah ikan yang tinggal di dekat dasar akuarium. Teman akuarium gurami kerdil yang aman adalah Plico atau spesies gurami lainnya. Beberapa teman seakuarium ideal meliputi tetra, loach, catfish, swordtail, rasboras, dan molly. Mencampur ikan gurami dalam akuarium dengan ikan aktif dapat mengganggu mereka dan juga menambah stres dan faktor kompetitif agresif yang tidak perlu pada situasi makan mereka.
Secara keseluruhan, menambahkan ikan damai lainnya yang tidak terlalu aktif dan tinggal di dekat dasar adalah yang paling cocok dengan gurami kerdil. Selalu pastikan teman gurami Anda memiliki chemistry yang tepat untuk menghindari persaingan di dalam akuarium. Setup akuarium. Seperti halnya ikan lainnya, Anda pasti ingin memastikan bahwa akuarium Anda memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menampung gurami kerdil. Mereka dapat dengan mudah menjadi stres dan lingkungan yang kurang optimal dapat dengan mudah mencegah mereka berkembang. Ukuran akuarium. Ukuran akuarium minimum untuk gurami kerdil adalah 40 literan hingga 3 ikan. Jika Anda memiliki 4 ikan atau lebih, maka Anda harus menambahkan air 20 literan untuk setiap ikan baru. Ukuran akuarium minimum untuk gurami kerdil, 3 ekor sama dengan 40 liter. Untuk 4 ekor sama dengan 60 liter. Dan jika 5 ekor sama dengan 80 liter. 6 ekor diperlukan 100 liter, dan untuk 7 ekor diperlukan 120 liter. Jika Anda menaruhnya di akuarium yang lebih kecil, kotorannya akan terkumpul dan terlalu berat untuk ditangani sistem filter. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan amonia di dalam akuarium yang dapat berakibat fatal bagi ikan Anda. Untuk mencegah lonjakan amonia dari kotoran ikan, penting untuk mengganti 10 hingga 20% air setiap minggu, agar airnya cukup bersih dan ikan Anda dapat hidup di lingkungan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan harapan hidupnya. Menjaga akuarium Anda pada suhu antara 22 hingga 27 derajat Celcius juga diperlukan. Terakhir, saat mengatur habitatnya, menambahkan tanaman dan fitur eksplorasi lainnya seperti tanaman berakar akan membantu mereka berkembang. Tambahan lain yang bagus, khususnya pada akuarium pembiakan, adalah beberapa tanaman terapung yang menghalangi cahaya intens selama mereka bisa mencapai permukaan untuk bernafas. Dan juga menyediakan tempat bagi mereka untuk membuat sarang ketika mereka sedang dalam mood berkembang biak. Menjaga pH akuarium Anda antara 6 dan 7,5 tidak masalah bagi ikan gurami, karena mereka dapat bertoleransi di lingkungan air yang lunak dan keras. Meskipun berhati-hatilah agar tidak melewati rentang pH yang disarankan. Cara membiakkan mereka. Saat membiakkan gurami kerdil, pertama-tama Anda harus memutuskan apakah ingin membiakkannya di akuarium yang sama dengan kelompok ikan utama atau di akuarium yang benar-benar terpisah. Cara terbaik adalah menggunakan akuarium terpisah, terutama jika gurami kerdil Anda memiliki teman seakuarium yang dapat mengganggu proses pembiakan. Saat Anda membiakkan ikan, pastikan Anda memperhatikan suhu air di dalam akuarium. Ikan muda lebih terpengaruh oleh perubahan suhu dalam pengaturan perairan dibandingkan ikan dewasa. Jumlah air yang Anda tampung di akuarium pembiakan tidak boleh melebihi 15 cm dan tetap sekitar 10 cm. Bagian dasar akuarium dapat dan harus memiliki lapisan tipis dari substrat yang sesuai, yaitu pasir adalah pilihan yang umum. Setelah 6 bulan, gurami kerdil dapat berkembang biak dan jantan dewasa akan siap untuk mulai membangun sarang telurnya. Untuk memulai proses pembiakan, Anda bisa mengkondisikan pasangan Anda dengan memberi mereka makanan hidup seperti cacing. Pastikan Anda melakukan ini ya di lingkungan perkembangbiakannya. Setelah Anda mengkondisikannya, diperlukan beberapa saat sebelum jantan mulai membangun sarang. Jika Anda ingin mendorong proses ini, menyesuaikan suhu akuarium 28 hingga 30 derajat Celcius harus dilakukan. Pastikan Anda menjaga semua faktor tetap konsisten di dalam akuarium untuk mendapatkan peluang terbaik untuk membiarkannya dengan sukses. Sarang yang mereka bangun akan berbentuk seperti busa atau mirip air liur. Karena struktur ini tidak terlalu kokoh,
Penting untuk memiliki aliran yang lebih lemah di dalam pengaturan akuarium, karena kemungkinannya kecil untuk menghancurkan sarang yang telah dibangun pada tahap ini. Setelah sarang dibangun oleh pejantan dewasa, betina akan melepaskan banyak telur. Pejantan akan menangkap mereka dan menempatkannya di sarang yang telah mereka bangun. Setelah betina melepaskan semua telurnya, mereka harus dimasukkan kembali ke dalam akuarium tempat Anda memelihara kelompok ikan utama. Dalam 25 hingga 30 jam setelah telur dipindahkan oleh pejantan ke sarang, larva pertama kali akan mulai berkembang dan menjadi jelas. Larva ini akan tinggal di sarang selama beberapa hari setelah muncul. Setelah burayak mulai meninggalkan sarangnya, masukkan kembali gurami jantan ke dalam akuarium ikan utama. Juga, pastikan makanan ikan adalah sumber konstan di dalam akuarium pembiakan. Sangat tepat untuk memberi makan burayak Anda dengan infusoria dalam beberapa minggu pertama. Dan setelah itu, Anda bisa memberi mereka Cyclops, Daphnia, atau Artemia sebagai sumber makanan. Setelah burayak mencapai ukuran sehat 1,5 hingga 2 cm, Anda dapat menggabungkannya dengan akuarium utama. Breeding gurami kerdil bisa menjadi pengalaman yang sangat bermanfaat dan unik jika Anda memastikan kondisi Anda benar dan menjaga akuarium breeding Anda tetap terkendali seperti yang diberikan dalam informasi di atas. Makanan gurami kerdil. Memilih makanan yang tepat sangat penting jika Anda ingin ikan Anda sehat dan mempertahankan warna yang cerah dan indah. Untungnya, gurami kerdil tidak terlalu pilih-pilih makan. Di habitat aslinya, gurami kerdil memakan serangga kecil dan larva yang menetap di permukaan perairan. Mereka juga memakan serangga yang menetap pada alga dan pertumbuhan alga itu sendiri. Saat berada di lingkungan akuarium, mereka bisa memakan serpihan ikan dan tumbuhan dalam ukuran tablet, tetapi juga makanan hidup. Selalu pastikan saat memberi makan gurami kerdil bahwa Anda memberi makanan mereka yang sesuai untuk spesiesnya. Jika Anda ingin menjaganya tetap sehat di lingkungan akuarium, sesekali Anda bisa memberi mereka makanan yang lebih hidup seperti cacing. Perawatan gurami kerdil. Kami telah membahas prinsip-prinsip dasar merawat gurami kerdil, tetapi ada beberapa hal tambahan yang perlu Anda ketahui. Biarkan mereka terbiasa dengan akuarium Anda. Gurami kerdil adalah ikan yang sangat pemalu dan mudah ketakutan atau stres. Saat Anda memperkenalkan mereka ke akuarium Anda pasti ingin memastikan bahwa Anda memberi mereka ruang. Begitu mereka punya waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, mereka akan mulai bertindak secara normal. Perhatikan suhu ruangan Anda. Ketika ada perbedaan yang signifikan antara seberapa hangat ruangan Anda dan air akuarium, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi ikan Anda. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, mereka akan berenang ke permukaan untuk bernafas. Jika perbedaan suhu terlalu besar, ini bisa melukai organ labirin kecil mereka. Pantau kualitas air Anda. Ikan gurami sangat rentan terhadap berbagai penyakit dan kondisi yang berhubungan dengan kualitas air yang buruk. Di antaranya adalah penyakit gurami kerdil, iridovirus, dan gurami kerdil. Kesimpulan, ada alasan mengapa gurami menjadi salah satu ikan akuarium air tawar terpopuler saat ini. Gurami kerdil adalah ikan yang cantik dan menyenangkan untuk dipelihara di akuarium Anda. Mereka menghidupkan suasana, akur dengan ikan lain dan menyenangkan untuk diamati. Kami berharap video panduan perawatan ini membantu Anda memastikan bahwa gurami kerdil Anda hidup bahagia dan sehat. Terima kasih sudah menonton Aquatic 7.